penyandang disabilitas. Nah, kami sebenarnya ada 7 orang komisioner, ya, ada 4 orang penyandang disabilitas dan 3 orang non disabilitas. Saya salah satunya. Nah, sejarahnya juga memang saya cukup lama di Jawa Timur, jadi meskipun saya asalnya dari Jawa Tengah, tetapi banyak sekali dukungan, banyak sekali sahabat-sahabat saya yang dari Jawa Timur. Sekitar akhir bulan kemarin, saya juga mendampingi di Snaker Jawa Timur bersama dengan MJC Plus ya, MJC ya, Millennium Job Center, melakukan pelatihan juga terkait dengan pelatihan ya semacam digital marketing juga, konten kreator, fotografi, kemudian videografi, yaitu dengan teman-teman disabilitas juga bersama-sama dengan teman non disabilitas yang diadakan oleh Disnaker Jawa Timur. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh panitia di sini memberikan kesempatan pelatihan kepada teman-teman merupakan sesuatu yang bagus, sangat menarik dan bisa memberikan bekal teman-teman semua yang disabilitas untuk bisa berpartisipasi ya dalam pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara regulasi ya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, semoga teman-teman semua sudah tahu ya. Kalau belum tahu, silakan dipelajari. Nah, itu memang ada hak yang harus diberikan kepada teman-teman semua terkait dengan mengakses informasi, mendapatkan pekerjaan, ya, kemudian juga mendapatkan dukungan-dukungan yang lain seperti rehabilitasi, kemudian terkait dukungan-dukungan yang lainnya, alat bantu dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi penting bagaimana teman-teman semua menyadari berbagai pihak sekarang mulai terus berperan ya, memberikan penguatan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Salah satunya adalah pelatihan yang dilakukan beberapa hari ini ya, mungkin sekitar 2 hari mungkin ya, kalau saya tidak salah, kepada teman-teman penyandang disabilitas agar punya bekal dalam skill ya, keahlian TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Saya memang tidak tahu detail ya apa yang diajarkan, tetapi pesan dari saya bahwa ayo, kalau ada banyak pihak yang memberikan kesempatan pelatihan kepada teman-teman semua, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan apa ya, jangan menggampangkan, kemudian ayo berusaha mengimbangi dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Karena ini juga akan menjadi record ya, akan menjadi catatan bagaimana pelatihan yang dilakukan itu bisa memberikan keluaran ya. Keluaran itu teman-teman berarti sudah bisa dilatih, punya kemampuan TIK ya, kemampuan mungkin Office atau kemampuan yang lain ya, Microsoft atau apa yang lainnya lah. Nah, itu kalau dampaknya kan diharapkan teman-teman semua bisa mengakses pekerjaan, bisa melakukan berbagai hal yang lebih baik dan itu bisa dihargai oleh masyarakat, syukur-syukur dalam pekerjaan. Nah, ini menjadi penting bagaimana teman-teman semua bisa memanfaatkan ya materi yang sudah diberikan, kemudian mungkin juga dukungan-dukungan yang lain selama pelatihan, ya, sehingga teman-teman semua bisa menyerap berbagai informasi, ilmu yang disampaikan untuk bisa menjadi bekal, meningkatkan skill ya yang dimiliki oleh teman-teman yang disabilitas. Saat ini ada banyak hal yang sedang kami usahakan untuk bisa memperkuat bagaimana teman-teman semua mendapatkan pemenuhan hak ya secara lebih baik, sistematis dan berkelanjutan. Saat ini dengan pendekatan atau koordinasi antara Disnaker Jawa Timur dengan KND misalnya, itu sekarang sudah ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di provinsi. Dan tadi pagi saya ada mendapatkan tembusan surat dari Kepala Disnaker kepada seluruh
Kepala Disnaker se-Jawa Timur untuk ada 2 surat. Surat pertama agar Disnaker semua kabupaten kota mengembangkan atau membangun atau mendirikan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Yang kedua, surat yang kedua itu untuk melakukan upaya-upaya mendorong bagaimana akses pekerjaan ya sektor swasta sebesar 1% itu bisa semakin terpenuhi. Nah, ini berbagai kebijakan yang saya rasa sangat bagus di Jawa Timur, tetapi ini juga harus diimbangi dengan meningkatnya kemampuan teman-teman semua, meningkatnya daya tawar, meningkatnya profil dari teman-teman semua agar bisa meyakinkan dunia industri atau dunia yang akan membutuhkan pekerjaan atau membuka lowongan kerja itu bisa betul-betul menerima. Nah, ada 2 hal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah hard skill, jadi pelatihan TIK, pelatihan videografi atau skill-skill yang lain itu adalah hard skill, kemampuan-kemampuan yang memang dibutuhkan ketika teman-teman semua bekerja terkait dengan jenis pekerjaan. Atau mungkin juga kalau mau berwirausaha, tidak bekerja atau dari rumah, itu hard skill yang bisa digunakan. Itu sangat penting agar bagaimana itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setidaknya teman-teman punya kebanggaan karena punya kemampuan. Nah, ketika nanti memang belum dirasa pas, ayo kembangkan dirinya, hard skill-nya ditingkatkan. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang terbuka. Saya rasa Mas Riza dan teman-teman penyelenggara saat ini juga pasti akan tidak hanya sampai di sini ya, kita harapkan bisa terus mendampingi teman-teman. Nah, yang kedua, itu soft skill. Nah, soft skill ini kan terkait dengan karakter, terkait dengan kebiasaan, terkait dengan motivasi, terkait dengan kepercayaan diri. Nah, ini juga hal yang tidak kalah pentingnya. Dan itu yang paling penting berangkat dari diri teman-teman semua. Nah, banyak yang saya temui juga, ada peluang kerja, tetapi hard skill-nya oke. Tapi soft skill-nya masih agak minder, mungkin juga kurang percaya diri, kemudian mungkin secara perilaku, mungkin komunikasinya bisa belum bagus, nah, ya, sehingga mungkin masih belum bisa mengakses pekerjaan atau mungkin tidak merasa tidak nyaman. Nah, ini yang menurut saya yang soft skill-nya juga sangat penting. Ayo teman-teman semua kuatkan soft skill-nya. Bahwa disabilitas itu membutuhkan pekerjaan itu tentu sesuatu yang kita akui bersama dan terus kita perjuangkan. Nah, ketika ada ruang-ruang untuk bisa mendapatkan pekerjaan, itu tidak semuanya itu mudah. Artinya, teman-teman juga harus menyadari bagaimana lingkungan pekerjaan yang profesional, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan, kemudian juga berkomunikasi yang baik dengan lingkungan kerja, dengan atasan, dengan teman, dan seterusnya. Nah, saya sangat mengharapkan pelatihan ini bisa memberikan dampak yang positif, dampak yang konkret buat teman-teman, ya, dalam mengakses pekerjaan, baik pekerjaan yang formal maupun pekerjaan-pekerjaan yang formal. Sekarang dunia industri, dunia kerja, semuanya sekarang sangat berbasis kepada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi apapun pelatihan terkait dengan TIK itu akan sangat penting, akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua di masa-masa mendatang. Nah, teknologi informasi dan komunikasi di sisi lain juga bisa menghilangkan barrier atau hambatan. Ketika teman-teman tidak bisa keluar rumah karena COVID atau lingkungan yang tidak aksesibel, teman-teman semua bisa bekerja dari rumah karena ada teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung. Kalau dulu harus punya ruko, punya toko, sekarang tidak perlu misalnya. Cukup tokonya virtual dan seterusnya. Marketing tidak perlu keliling-keliling ya, pakai kursi roda, pakai kruk, ya itu di rumah bisa melakukan itu. Saya rasa Mas Rizal sangat pakar hal itu dan itu bisa dimanfaatkan teman-teman untuk bisa mendatangkan ilmunya. Jadi dalam masa-masa mendatang teknologi informasi dan komunikasi itu sangat penting
sangat krusial, sangat berperan ya dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga tentu saja bekal ini kita harapkan bisa membuat teman-teman semua tidak tertinggal, bisa lebih setara, bisa sama dengan masyarakat yang lain yang non disabilitas. Nah, terakhir dari saya, jangan mudah patah semangat, ya, terus membuka diri untuk belajar, ya. Jangan merasa puas diri, lihat potensi masing-masing. Jangan lihat kelemahannya, tapi lihat potensinya, lihat apa yang masih bisa dikembangkan. Ya. Artinya secara disabilitas misalnya, oh punya tangan yang bisa dua-duanya bergerak, nah, itu bisa digunakan untuk melakukan meningkatkan skill IT-nya. Kalau tangannya mungkin agak lemah, pendengarannya masih bagus, gunakan untuk mendengarkan berbagai hal yang positif dan bisa bermanfaat dan meningkatkan kemampuannya. Penglihatannya, kemudian hal-hal yang lain ya, itu silakan dikembangkan berbasis pada potensi. Jangan mudah menyerah dan terus semangat, terus mencoba. Nah, KND hadir untuk mendampingi teman-teman semua. KND hadir untuk mengupayakan percepatan peningkatan pemenuhan hak teman-teman semua, termasuk hak pekerjaan, hak pendidikan, ya, hak untuk akses informasi dan yang lain-lain. Kalau ada apa-apa, sangat terbuka. Nanti kontak saya bisa di-share atau dicatat ya. Nomor saya 0813 2877 5620. Nanti Mas Rizal bisa share, bisa WA atau bisa email saya. Nanti saya share email saya. Silahkan. Bisa menyampaikan informasi, kalau ada diskriminasi, sampaikan pengaduannya kepada kami. Kami juga sudah membuat satu layanan WhatsApp ya untuk pelaporan, itu di 0811 1388 143. Ya, nanti saya share juga 0811 1388 143. Bisa mengadukan diskriminasi, bisa menyampaikan informasi, pengaduan atau harapan apa, silakan, itu bisa lewat WA chat ya. Itu yang ingin kami lakukan, bagaimana KND hadir itu betul-betul bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami masih baru 6 bulan ya, jadi masih banyak hal yang belum bisa kami lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi kami hadir untuk teman-teman semua. Teman-teman semua tidak sendiri. Dengan segala kemampuan yang ada, tentu kami ingin bisa mendampingi teman-teman untuk bisa mendapatkan berbagai haknya, sehingga hidupnya bisa lebih berkualitas, bisa lebih baik, bisa lebih bermanfaat, dan bisa lebih berpartisipasi di masyarakat, keluarga, dan bangsa. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Rizal dan teman-teman penyelenggara yang sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya, dan juga biaya, sehingga berkesempatan memberikan perhatian melatih teman-teman yang disabilitas. Kami berharap tidak hanya berhenti di sini, nanti bisa berkolaborasi ke depan di Jawa Timur, bagaimana pelatihan ini bisa terus berdampak ya, terus bisa memberikan hasil buat teman-teman semua. Sekali lagi semangat, sehat selalu, dan terus mengembangkan diri, jangan merasa minder, jangan merasa tidak bisa melakukan sesuatu, ya. Mimpi, imajinasi, harapan harus selalu ditanamkan sehingga teman-teman semua bisa tercapai. Jangan lupa juga terus berdoa sehingga ada kemudahan dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Itu dari saya. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan atau minta lebih lanjut penjelasannya, nanti bisa disampaikan, dan mungkin kalau tidak saat ini saya pasti akan menjawab dan merespon apa yang disampaikan teman-teman semua. Tetap semangat, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka, ini ada Pak Pipin ini yang mau nyapa Mas Eka ini. Silakan Pak Pipin. Ya, terima kasih Pak. Ya, Mas Eka, suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar. Ya. Terima kasih Mas Eka dari Komnas
disabilitas ya. Jadi terima kasih sambutannya dan alhamdulillah nanti ke depan kita akan lebih berkolaborasi lebih lanjut lagi untuk apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di sini, terus apa yang akan kita lakukan dan apa yang bisa kita bantu. Harapannya sesuai dengan sesuai dengan arahan dari Telkom bahwa semua berhak mengakses informasi. Gitu. Jadi dari Telkom sendiri ini acara terselenggara atas kerjasama dari CDC Telkom dengan Yayasan Pendidikan Telkom dan diberikan kepada seluruh SMK Telkom atau SMA Telkom dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lagi gitu ya. Jadi mulai dari Medan sampai Makassar ada 12 SMK dan 1 SMA itu mengadakan pelatihan ini. Awalnya openingnya secara serentak di 2 pekan lalu dan setelah itu dilakukan di masing-masing. Makanya nanti kita akan bekerja sama dengan di Komnas nanti biar ke depannya semua sinergi karena kan kemarin dari BUMN juga mencanangkan mega kolaborasi istilahnya gitu ya. Nah ini saatnya kita berkolaborasi dan bersinergi untuk semua demi kebangkitan bangsa kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mas Eka ini juga alumni Telkom ya. Jadi sangat pas. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Satu orang? Boleh? Boleh, Bu? Monggo. Siapa? Ngobrol sama Mas Eka, harapannya? Perwakilan? Jenengan aja, Bu. Mana begitu? Ya, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eka, apa kabar? Masih ingat saya? Nggak kelihatan, tolong. Tolong dilihatkan. Assalamualaikum. Terdengar? Waalaikumsalam. Agak jauh ini. Agak jauh. Enggak. Agak jauh katanya. Siapa ini, Mbak? Siapa? Masih ingat? Oh, Mbak Liz. Iya. Ini yang punya Sidoarjo ini, Pak. Oh, Yang bukan. punya Surabaya. Sekarang Jawa yang Timur. punya HWDI Jawa Timur, Mas Eka. Iya, iya. Saya mengapresiasi sekali untuk SMK Telkom. Harapannya untuk KND supaya bisa membantu teman-teman khususnya HWDI se-Jawa Timur, Mas Eka. Oke. Itu aja harapan saya untuk KND untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya respon saja ya langsung ya. Jadi tadi pagi saya juga bertemu dengan Pak Rektor ya Telkom University di Bandung dengan jajarannya. Sudah ada beberapa program-program yang konkret yang akan kita rencanakan dilakukan. Ternyata kita satu alma mater ya Pak Eka ya. Alat bantu. Kenapa? Satu alma mater. Saya juga alumni di Telkom. Saya lulusan 96, Mas. Saya angkatannya ya, 2006. Saya 96. Jauh, Pak. Waduh. Saya junior sungkem ke senior ya. Saya 2006. Sudah nggak ada sungkem-sungkeman ini karena dengan kan malah sudah pegang SMK ini. Di situ aja ya Mas ya? Atau di Surabaya? Ya, di Sidoarjo, ya. Jadi saya lulus di ST Telkomnya masuknya 2006. Jadi angkatan 2006. Ini SMK-nya di Surabaya. SMK-nya di Sidoarjo. Kalau di Jawa Timur. Ya jadi Ya monggo lanjut. Ya. Nanti rencananya akan ada satu event besar ya dengan Telkom University. Nanti pasti kita minta untuk semua SMK dan dengan YPT ya. Tadi saya kontak Pak Diki ya dari YPT juga, teman beliau ada acara nggak bisa bergabung. Beliau juga siap support. Bagaimana berkontribusi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk disabilitas. Saya juga tidak mau bertele-tele, apa yang konkret yang dibutuhkan itu bisa disupport gitu kan.
alat bantu yang berbasis digital misalnya, ini sudah clear tadi Pak Rektor akan mensupport ya, seperti TAP atau PDA itu sedang kita upayakan untuk anak-anak kita yang Down syndrome, yang autis dan seterusnya yang sampai sekarang masih belum ada. Itu salah satu contohnya. Nanti event itu akan direncanakan. Kemudian juga terkait dengan tadi yang disampaikan dari HWDI yang menulis, ya tentu saja kita ingin sekali semuanya bisa kita dorong, kita dampingi ya. Karena KND ini kan tidak punya kemampuan eksekusi. KND itu mendorong, mengadvokasi ya, yang melaksanakan ya kementerian, pemerintah daerah, private sector dan seterusnya. Nah, kita mungkin hanya menstimulasi, kita memulai ya menginisiasi dan mendampingi. Tentu saja kita harapannya di Jawa Timur yang sudah ada pergerakan ya, karena saya besok hari Rabu saya ke Bojonegoro, di Snakernya juga akan bersiap-siap membuat satu WLD ketenaga kerjaan. Nah, itu salah satu contohnya. Tentu saja ini tidak bisa langsung berdampak ya, tetapi setidaknya langkah-langkah ini langkah-langkah yang positif, yang konkret, yang kita dampingi ke Provinsi Jawa Timur, sehingga secara pelan-pelan semua daerah bisa semakin punya komitmen. Ya, komitmen tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi komitmen itu bentuknya anggaran, bentuknya program, gitu kan. Termasuk juga pihak sektor swasta. Saya rasa mungkin nanti SMK Telkom yang di Sidoarjo, mungkin juga yang lainnya, nanti kita bisa berkolaborasi sesuai dengan karakter daerah masing-masing, nanti melalui payung YPT atau Telkom University, melalui program Ambimas, itu bisa terus berkelanjutan dengan berbagai BUMN. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Masukan-masukan dan harapan. Ya, terima kasih Mas Eka. Ini teman lama. Jadi saya sama beliau itu di British Council waktu itu kita pelatihan social enterprise. Saya kami berkomitmen Mas Eka, 2 hari pelatihan ini tidak cukup. Maka kami akan melanjutkan mentoring peserta batch 1 kemarin sama batch 2 selama 6 bulan dan kami berikan secara gratis tanpa kompensasi apapun. Oke. Mungkin nanti pas ke Surabaya jenengan kontak ya, bisa ngobrol-ngobrol. Bu Ketua juga ada di sini juga. Siap, kita ngopi lah. Siap. Iya. Terima kasih banyak Mas Eka. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Rija, teman-teman semua. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita kolaborasi ke depan. Waalaikumsalam. Sehat-sehat selalu Mas Rija. Waalaikumsalam. Mohon izin ya. Amit. Saya izin live.